Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sony, saya dari RSP Divisi Marketing. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi video pembelajar tentang 9 selling skills yang harus dimiliki oleh seorang sales atau marketing dalam rangka meningkatkan omset perusahaan. Seperti yang kita ketahui bersama, marketing merupakan ujung tombak dari perusahaan. Untuk itu, seorang marketing harus dibekali oleh skill atau keterampilan yang mumpuni yang dapat bersaing dengan kompetitor dalam rangka meningkatkan omset perusahaan. Untuk menjadi seorang marketing yang baik, dia harus mempunyai keterampilan menjual yang dinamakan selling skill. Selling skill sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah soft skill dan yang kedua hard skill. Apakah itu? Hal-hal mana saja yang masuk dalam soft skill dan hard skill? Mari kita bahas. Untuk menjadi seorang sales yang baik, ada beberapa soft skill yang harus dimiliki oleh seorang sales. Yang pertama adalah komunikasi. Berkomunikasi merupakan hal yang penting bagi seorang sales karena ia harus mampu meyakinkan seorang calon konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Saat melakukan penjualan, cara berbicara lebih penting daripada isi pembicaraan itu tersebut. Dari mulai pilihan kata, nada bicara, intonasinya, kontak mata, dan lain sebagainya, itu mempengaruhi kesan di awal. Sales juga harus bisa menyesuaikan gaya bicara dari calon konsumen kita. Apakah bisa dengan bercanda atau harus formal? Nah, cara berkomunikasi yang tepat akan membuat mereka merasa nyaman dan dekat dengan Anda, sehingga akan membuka peluang besar untuk membeli produk yang kita tawarkan. Yang kedua, interpersonal. Interpersonal atau hubungan antar pribadi dalam kasus ini mengatur kemampuan sales untuk mengeluarkan keluhan pelanggan dan berusaha untuk memberikan jawaban atas keluhan tersebut. Keluhan dari pelanggan merupakan umum yang terjadi dalam bisnis. Selama kita dapat memberikan solusi terhadap keluhan tersebut, konsumen akan merasa nyaman dengan kita. Yang ketiga adalah negosiasi. Selling skill ini tak kalah penting dari yang lainnya. Negosiasi adalah untuk memperoleh kesepakatan yang baik antara kita dengan pelanggan. Kemampuan harus dibagi dengan besarnya nilai produk yang ditawarkan, menjalin hubungan baik dengan customer, dan mampu berpikir dari sudut pandang customer. Jika ketiga hal tersebut Anda kuasai, maka proses negosiasi yang akan dapat berjalan dengan lancar dan bawa perusahaan pada angka penjualan yang tinggi. Keempat, berfokus pada target. Untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan pasti akan menentukan target perusahaan, target penjualan yang harus diraih. Di sini tugas sales harus berfokus lebih untuk mencapai target tersebut, supaya bisa fokus dan berhasil meraihnya. Sales harus selalu sekreatif mungkin dan semaksimal mungkin, dan juga bisa belajar dengan yang lainnya untuk memiliki pengalaman agar dapat menjadi sales yang lebih baik dan membawa perusahaan pada kesuksesan. Sementara untuk hard skill terdiri dari kemampuan yang lebih spesifik terhadap job description yang harus dikerjakan. Kemampuan tersebut adalah sebagai berikut.
5. Memahami produk dengan baik. Untuk bisa menggait pembeli, tentunya seorang sales harus memahami produknya yang dijual dengan baik. Pahami dengan baik setiap detail produk tersebut. Contohnya di dalam properti, berapa terima kuncinya, bagaimana spek bangunannya, bagaimana cara pembayarannya, dan yang lain-lain. Itu harus sedetail mungkin sehingga kita, seorang sales, bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh konsumen. 6. Memahami penggunaan tool pendukung. Dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang sales, ia pasti akan membutuhkan beberapa bantuan dari tools pendukung demi kelancaran penjualannya. Contohnya dalam bidang properti, kita pasti membutuhkan keterampilan atau tools pendukung seperti gambar rumahnya, terima kuncinya berapa, tertulis di dalam suatu kertas, kalkulator, penggunaan komputer, mahir menggunakan komputer dalam menyusun laporan-laporan, dan juga cara menghitung dengan cepat berapa angsuran yang diinginkan dan jangka waktu yang berapa nilai angsurannya. Itu semua harus didukung oleh penggunaan tools. Kalau kita sebagai marketing tidak bisa menggunakan tools yang baik, itu kita akan kesulitan dan akan berdampak kepada omset perusahaan. Seperti itu. 9. Yang terakhir adalah time management. Manajemen waktu atau time management penting untuk dimiliki oleh semua tim, tak terkecuali seorang sales. Ketika ia mampu mengelola waktu yang baik, ia akan mungkin bertemu dengan calon-calon pembeli yang menghasilkan keputusan yang menguntungkan perusahaan. Apalagi ia dapat menilai manakah konsumen yang potensial dan manakah yang bukan, sehingga tidak membuang waktu-waktu untuk berlama-lama di situ, karena dia dapat bernegosiasi dengan baik, lebih singkat. Penjualan bisa dikatakan sebagai tahap krusial dalam bisnis, sehingga selling skills benar-benar harus dikuasai oleh tim sales. Kemampuan-kemampuan di atas didapat dari pengalaman maupun pelatihan-pelatihan dari luar. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye.